Sekarang kita lanjut ke halaman 54 pembelajaran 2 ya. Di sini ada materi PJOK yaitu permainan estafet bola. Pernahkah kalian mendengarkan estafet bola? Nah, permainan ini merupakan permainan mengoper bola dari teman yang satu ke teman yang lainnya. Jadi permainan ini membutuhkan kekompakan ya anak-anak supaya bisa menjadi pemenangnya. Nah, adapun cara permainan dalam estafet bola ini kalian bisa baca di sini ya anak-anak. Nah, di sini sudah ada. Nah, kemudian kita lanjutkan pada materi PPKN. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, dalam suatu permainan berkelompok, contohnya seperti estafet bola ini kan termasuk permainan berkelompok ya anak-anak. Nah, dalam permainan berkelompok, kita sangat membutuhkan adanya kekompakan dan kerjasama antar anggota kelompok. Mengapa demikian? Nah, karena kekompakan dan kerjasama tentu saja akan menjadikan kelompok tersebut menjadi pemenang. Nah, kemudian kerjasama dan kekompakan tersebut merupakan sikap dari persatuan ya. Jadi kalau kita sudah kompak dalam kelompok, maka itu mencerminkan sikap persatuan. Nah, ada pula contoh kegiatan lainnya yang termasuk dalam permainan berkelompok selain estafet bola tadi adalah ada juga kasti, kemudian sepak bola, basket, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, berikutnya kita lihat di halaman 55. Di sini ada latihan soal pembelajaran 2. Yang nomor 1, ketika di tempat bermain kita harus membuang sampah. B, di tempat sampah. Kemudian yang nomor 2, berikut ini yang termasuk cara menjaga kebersihan di tempat bermain adalah C, tidak mencoret-coret dinding. Kemudian yang nomor 3, bagaimana sikapmu ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan di tempat bermain? Nah, kamu harus menegurnya dan menyuruhnya membuang pada tempatnya. Nah, nomor 4, agar apa manfaat menjaga kebersihan di tempat bermain? Nah, jawabannya adalah agar tempat bermain menjadi nyaman. Nomor 5, permainan estafet bola dilakukan dengan cara mengoper bola. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 6, jumlah anak setiap tim pada permainan estafet bola adalah 5. Kemudian selain 5 bisa saja lebih dari 5 ya. Yang jelas jumlahnya lebih dari 4 orang ya. Kemudian nomor 7, kerjasama saat bermain mencerminkan sikap. B, persatuan. Nomor 8, jika kita saling kerjasama saat bermain maka akan A, menjadi pemenang. Nomor 9, jawabannya Bu Guru tulis di bawah ya anak-anak. Kalian juga bisa mengikuti Bu Guru agar tulisannya menjadi lebih rapi. Karena di sini tidak cukup untuk kalian jawab ya. Nah, nomor 9, sebutkan 2 permainan olahraga yang membutuhkan kerjasama. Nah, di sini Bu Guru tuliskan estafet bola, kemudian sepak bola. Kalian bisa tulis contoh yang lain juga. Yang penting permainannya berkelompok. Nomor 10, apa yang akan terjadi jika tidak kompak saat bermain? Jawabannya adalah kita akan kalah. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 56. Kita belajar pembelajaran 3 tentang SBDP. Nah, di sini ada gambar kerajinan dari tanah liat. Mungkin kalian sudah tahu ya tanah liat itu seperti apa. Nah, tanah liat itu bisa juga dijadikan kerajinan. Nah, tanah liat biasanya untuk dapat dijadikan kerajinan dibuat dengan cara dicetak ya. Nah, contohnya misalnya ada vas bunga, kemudian piring, kemudian gelas, kendi, dan lain-lain. Nah, berikut ada salah satu contoh kerajinan tanah liat. Nah, cara membuatnya kalian bisa baca sendiri di sini nanti ya.
Nah, selanjutnya kita lanjut pada halaman 57. Nah, di sini kalian harus mengisi jumlah ruas garis pada ketiga bangun ruang di sini. Nah, yang pertama jumlahnya kita hitung bersama ya. Kita mulai dari sini. Nah, ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bangun ruang yang pertama jumlah ruas garisnya adalah 9. Kemudian yang kedua kita hitung lagi. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama seperti yang tadi jumlahnya ada 9. Kemudian yang ketiga kita hitung bersama-sama. Mulai dari ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlahnya adalah 12. Kita lanjut pada latihan soal pembelajaran 3. Nah, kita bahas dari nomor 1. Berikut ini benda yang dapat dibuat dari tanah liat adalah B. Kendi. Kemudian yang kedua, karya seni dari tanah liat dapat dibuat dengan cara dicetak. Nomor 3, sebutkan 3 contoh benda yang terbuat dari tanah liat. Nah, di sini Bu Guru tulis ada kendi, kemudian vas bunga dan juga piring. Kalian boleh menulis yang lain contohnya selain yang Bu Guru tulis ya. Yang penting jumlahnya ada 3. Kemudian nomor 4, kita perhatikan dulu gambar ini. Nah, banyaknya ruas garis pada bangun ruang di atas adalah, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi jumlahnya adalah 15. Jawabannya A. Kemudian yang nomor 5, salah satu ruas garis pada bangun ruang di atas adalah. Nah, kita coba dulu dari jawaban yang A. Apakah sejajar atau tidak? Maka kita perhatikan AD. Nah, di sini ruas garis A dan juga D. Nah, ini kan tidak sejajar. Jadi yang A jawabannya salah. Kemudian yang B, CJ. Kita lihat di sini C. Nah, ini C, kemudian J. Nah, ini jauh sekali, tidak sejajar. Maka salah juga jawabannya. Nah, kemudian kita lihat yang jawaban nomor C. Itu adalah BG. Nah, kita cek. Di sini ada B dan juga ada G. Nah, karena ini sejajar, maka inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 6, berapa banyak ruas garis pada bangun prisma? Jawabannya adalah 9. Selanjutnya nomor 7, setelah bermain sebaiknya tempat bermain C dibersihkan. Nomor 8, membuang sampah sebaiknya di tempat sampah. Nomor 9, apa saja yang harus kamu lakukan setelah selesai bermain? Membersihkan atau merapikan. Nomor 10, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Agar lingkungan menjadi bersih dan asri.